Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 2 tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Let's check it out. Before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran hari ini. KD-nya 3.4 menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan. Setelah mempelajari pelajaran hari ini, kita dapat mengetahui tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui tentang pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Oke kids, mari kita langsung saja ke yang pertama, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Let's check it out. Oke kids, mari kita review dulu pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Jadi, karena tarikan dan dorongan dapat menyebabkan benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Contohnya yang kalian lihat pada gambar di layar kalian ya. Yang pertama, lemari dipindahkan dengan tarikan dan dorongan, kemudian gerobak juga bisa dipindahkan dengan tarikan dan dorongan, kemudian terlihat seorang anak yang sedang mendorong mobil. Ya, pengaruh gaya yang kedua adalah gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Jadi sebaliknya dari yang tadi, yang sekarang benda bergerak menjadi diam. Contohnya seorang kiper ya yang menangkap bola yang awalnya bergerak kencang ke arahnya dan dia tangkap menjadi berhenti. Kemudian mobil yang sedang melaju ya kemudian mengerem dan akhirnya mobil tersebut yang awalnya bergerak menjadi berhenti atau diam. Pengaruh gaya yang ketiga yaitu gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Jadi gaya dengan tarikan dan dorongan dapat mempengaruhi benda berbalik arah. Contohnya yang terlihat pada layar adalah seseorang yang sedang bermain badminton atau tenis dan voli. Jadi kedua pemain saling memberikan gaya agar benda dapat berbalik arah atau merubah arah gerak benda. Coba kalian cari di kehidupan sehari-hari apalagi contoh pengaruh gaya ini. Kemudian berikutnya, yang keempat adalah gaya mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya, jika kita mengayuh sepeda lebih kencang, yang memberikan gaya lebih besar, maka akan bergerak lebih cepat juga. Dan sebaliknya, jika kita mengurangi gaya pada sepeda, maka sepeda akan bergerak lebih lambat. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima adalah gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Jadi tidak hanya mempengaruhi gerak, gaya juga dapat mempengaruhi bentuk benda. Contohnya ketika membuat keramik atau guci, dengan dorongan dan tarikan yang diberikan akan terbentuk guci yang cantik. Kemudian yang kedua, plastisin. Kalian sering memainkan plastisin ini ya, dengan gaya yang diberikan akan membentuk benda-benda sesuai yang kalian inginkan. Tidak hanya dapat membentuk benda yang lunak, ya, gaya juga dapat merubah bentuk benda yang keras. Contohnya mobil yang menabrak tiang akan berubah bentuk. Apabila gayanya cukup keras, dapat merubah bentuk benda yang keras juga. Baiklah, kita ke pembahasan yang kedua, menjelaskan pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Let's check it out. Tahukah kamu apakah gaya pegas? Gaya pegas merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda pegas. Benda pegas yaitu benda lentur yang dapat diregangkan dan dapat dipantulkan.
Contoh benda pegas yaitu karet, bola basket, bola sepak, ban mobil, tali ketapel, dan lain-lain. Contoh lain pemanfaatan gaya pegas yaitu anak yang dapat melompat ke atas karena dibantu oleh trampolin. Trampolin merupakan benda pegas. Contoh lain gaya pegas yaitu ketapel ya, kemudian panah dan per. Nah, per ini banyak sekali benda-benda di rumah yang menggunakan per. Coba kalian nanti catat apa saja benda di rumah yang menggunakan per, berarti dia memanfaatkan gaya pegas. Kemudian bola juga ya, bola basket, bola sepak itu juga memanfaatkan gaya pegas. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan tentang pelajaran IPA hari ini, yaitu pengaruh gaya terhadap gerak benda dan pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Semoga kalian dapat memahami dan mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.